Kalau yang yang apa hidrolik 25 juta. Pakai hidrolik kita tinggal cok Mesin. main press dia, nggak tenaga manual. Ini mesti ke bubut. Iya. Ke mesin bubut. Mesin bubut. Ini dia ini cetak. Terus ini bisa dinaikkan ini dulu ya. Coba Wak. Tunggu ya, kasih batunya ibaratnya macam-macam baru dicetak lah kita buat. Nah, di sini dia nanti. Iya. Nah, ini ibaratnya begitulah ini. Coba ya biar nggak nampak ini mengganggu. Nah, macam itulah kalau mau difoto. Itu nanti dia di bawah, terus udah jadi dia dibuatlah ke atas. Iya. Habis dipres naikkan ke atas tinggal ambil. Pakai itu lapis itu, alas itu. Ada alasnya itu kan. Supaya dia nggak lengket. Nggak lengket. Berarti batu ini Wak berinovasi, yang ini dari pasir semen pasir halus. Yang ini dari tanah gampeng. Dari tanah gampeng. Yang ini dia coba berinovasi dari tanah merah, tapi hasilnya nggak maksimal. Ini betul ini aja nggak bagus ini. Dia kayak kurang maksimal karena apa? Dia tanah itu harus ada pakai penghancur. Harus Tanahnya digiling. Iya, digiling dulu. Dijadikan abu dia. Harus dijadikan abu. Nah, kalau enggak dia pengaduan itu dia. Makanya nggak maksimalnya itu pengaduannya kurang rata. Ini dia hasilnya. Dia. Berarti dia harus menambah kos lagi ya. Menambah kos itu pembiayaan lagi. Dia harus ada mesin penggiling tanah. Penghancur tanah dia mesinnya. Wah, ini kenapa bolong-bolong, Wak? Bolong-bolong ini? Iya. Kenapa harus bolong-bolong? Bolong-bolong ini gunanya untuk penghematan di dalam pengecoran. Contohnya ini sudut ya, sudut nanti ini dia kasih besi, ini besi, ini besi. Ini tembus terus sampai bawah, Wak. Ya. Tembus ke dasar. Jadi tidak menggunakan papan pengecoran. Berarti hemat. Jadi hemat papan. Terus pemasangan batunya lebih cepat dibanding menggunakan batu biasa. Hemat semen nggak ini, Wak? Semen hemat. Karena tinggal mengisi ini aja dia lubang-lubang ini. Lubang ini aja yang tinggal mengisi. Berarti kok di semen otomatis dia ngikat ya, Wak ya? Ya, ngikat. Jadi Wak ini dibakar nggak, Wak? Enggak, di sini? Tanpa dibakar. Ini dijemur aja? Jemur aja. Jemur pun nggak boleh kena panas matahari. Oh, jadi diangin-angin? Diangin-angin aja, kering angin dia. Kalau udah 1 hari nanti kalau bisa mau lebih kuat lagi disiram air. Disiram air dulu deh, keringnya kering macam mana ya? Kering angin dia. Kalau umpamanya dijemur panas kenapa, Wak? Dia mengurangi kekuatan. Kenapa? Kalau semen dia tidak boleh kena panas paksa. Dia harus kering angin yang bagusnya. Rapuh dia nanti. Rapuh dia. Jadi kering angin, kalau bisa pun direndam ke air lebih bagus. Supaya ngikat. Nah, ngikat. Dan perekat tadi kalau kena air itu lebih kuat dia. Lebih kuat. Masa adalah masa pengeringan, tapi kalau sudah kering nanti mau kena panas, mau kena apa ya udah tahan. Dia menggunakan bahan apa ini? Pengeras. Bahan kimianya campurannya bahan pengeras, beton. Bahan pengeras. Dia termasuk. Jadi ini bahan pengerasnya ini. Nah, ini bahan pengeras nih. Oh, ini salah satu bahan pembuat ininya. Batu apa namanya ini, Wak? Kalau bahasa luarnya batu interlock, kalau kita batu tanpa bakar lah. Batu interlock ya. Ini inovasi ya, Wak ya. Iya, interlock. Perdana ya, Wak. Perdana dari Desa Sukadame. Penemunya Wak Tumijo. Rumahnya 2 pintu dari sebelum kantor desa. Sudah kantor desa, kalau masuknya dari Kota Kisaran. Jadi ini desainnya. Desain Wak Tumijo sendiri. Di sini inilah dia semua adonan yang bisa membuat batu ini asalnya dari sini. Dan ini biayanya hampir mencapai 10 juta. Dan ini belum maksimal. Karena masih butuh banyak biaya. Ya, seperti untuk pengayaan pasir. Untuk penggilingan tanah merah. Nah, seperti penggilingan tanah merah supaya bisa bermanfaat tanah merah di sekitar rumah-rumah warga. Semua tanah bisa digunakan lah intinya di sini. Ini tahun 2021 ini, Wak, penemuan untuk inovasi desa. Istilahnya sangat
menginspirasi. Tapi Wak, harganya per batu bisa berapa nih Wak kok dijual? Karena kita satu itu hitung-hitungan kan menggunakan bahan bakunya pakai semen aja udah 50.000 satu sak sekarang kan. Jadi kita hitung-hitungan mulai dari biaya pasirnya, biaya semennya, ini kita hitung-hitung sama termasuk upah kerjanya. Satu bijinya tuh batang ini paling tidak mencapai 2.500 ke 3.000. Kenapa ada 3.000-nya? Dia bisa diperkuat lagi batu, bisa dikurangi dari 2.500 juga. Kita permainannya nanti di pengaduan antara bahan baku, bahan kimianya dengan tanah. Ya, jadi artinya kalau satu saknya semen bisa jadi 60, itu senilai harga 2.500 ke 3.000. Kalau kita mau jadikan 70 bisa lebih murah lagi di situ masalah harga. Mau murah lagi misalnya contoh mau 2.000 bisa kita buat, cuman kualitas batu nanti kurang bagus. Ini kita standar, ini standar ini. Ini hasil standar nih Wak. Ya. Ini yang bisa di 2.500. Nah, 2.500 itu standar cukup kuat. Cukup kuat. Sama batu bencong yang biasa kita pakai lebih besar ini. Ya, dia ukurannya 10, tebal 10, lebar 12,5, panjang 25. Jadi kalau dihitung-hitung sama bataku hampir imbang ini bahan bakunya. Terus kita ini tidak hematnya lagi tidak menggunakan plaster. Karena lebarnya ada 12,5 ini. Kalau batu bata kita lebar 10. Ya kan ini 12,5. Jadi tanpa plaster ini udah lama plasternya. Jadi nanti kok untuk ngikatnya ini berdasarkan dari cor-coran aja. Ya. Bisa menggunakan gini. Kalau kita mau tapi nambah kos lagi, nambah biaya. Kita pemasangan batu ini bisa di sini dikasih semen halus saja tanpa pasir. Nah gitu diringkari gini semen pakai ada nanti kita buatkan alatnya untuk penyambungan ini baru letakkan ini supaya lengket untuk lem macam lem dia. Nah, tapi tipis-tipis saja. Tipis saja kalau mau itu, tapi itu menambah kos. Iya lagi. Nah sebenarnya nggak dipakai itu pun nggak apa-apa, dari sini udah cukup kuat karena ini. Iya. Karena dia satu pilar gini bisa ngikat sekian semua, baris batu. Cukup kuat. Dan ini bisa dibuat untuk rumah tingkat. Rumah tingkat bisa menggunakan batu ini. Lantai 2 misalnya kan bisa menggunakan ini. Cuma nanti di sini sistem pengecoran di sudut dia cor balok, menggunakan tiang balok dia. Susun batunya besar dia di sini, batunya besar disusun ya. Batu ini juga baru di batu ini lah kasih besi di lubangnya ini. Batunya besar dengan susunan beberapa batu atau dicetak satu batu besar aja. Tidak, batu ini juga digunakan. Cuman beda menyusunnya yang di sudut. Contohnya macam seperti inilah nanti susun batu balok. Nah, ini batu balok ini. Nah, nyusunnya begini nanti nyusunnya. Kalau untuk di sudut, nyusunnya begini. Kita buatlah contoh adegannya. Begini dia membuat susunannya. Ini tuh simpang. Untuk tiang-tiang teras bisa. Seperti ini dia nyusunnya nanti. Nah, seperti ini dia nyusunnya. Jadi ini tinggal sambung-sambungkan. Ini besi. Jadi mau pakai berapa besi kita untuk ininya, tiangnya. 9. Mau pakai 4 ya sini sama sini. Ya. Kalau mau pakai 6 atau 9 semua diisi. Tergantung saya ini pipa untuk air misalnya ke atas. Pipa di sini pas apa tinggi kan. Nah, penyusunannya begitulah ini. Nah, ini sambungan lagi mengikat begini dia, diikat. Saling mengikat ini. Berarti ini saling mengikat dia. Ukuran batunya ini udah disesuaikan ya, Wak ya. Mau dibuat bentuk dan bangunan apa aja. Nah, ini kan ada lubang takoannya. Ini mengikat ini, mengunci di sini nih. Lubang takoan namanya. Lubang takoan. Nah, tako. Untuk lubangnya mengikat dia. Jadi kalau dari susun kan nggak bisa bergeser dia batu ini. Nah, saling mengunci lah ini. Iya. Saling mengunci. Karena ada ini tadi, ada tengolannya ini ya, tengolannya nih kan di bawah ini tenggelam. Iya, ini ngikat untuk ini muncul ya kan? Iya, benar-benar. Nah, ini untuk mengikat ini. Nah, gini. Jadi dia kalau disiram semen nanti semennya cair, dia mana rongga-rongga yang kosong diisi dengan itu. Iya, benar-benar. Nah, mana yang ada misalnya di dalam sini, ini misalnya sini agak sompel-sompel sedikit, nanti masuk dia dari sini, sela ini. Iya. Nah, cairan semen tadi nanti untuk menguncinya itu. Nah, jadi nggak sanksi kita itu nggak kuat. Iya, benar-benar. Nah, gini lah dia. Udah rapi susunannya, tinggal dicor ini. Nah, ini untuk tiang. Jadi susun batunya penyambungnya nanti di tengah sini dia. Nah, di tengahnya sini, ambil tengahnya sini. Nah, gitulah susunannya. Nah, ini masangnya. Nah, ini dia penyambungannya. Ini kan tiang namanya, tiang. Susun terus. Ini begini dia.
susun terus. Nah, Itu ini taruh di kemari. tengah. Nah, ini batu separuh dipotong. Inilah dia ya, contohnya Wak. Inilah ya, Ya, separuh separuh. ini. Ya. Separuh. Mana perlu dipotong, batu potong. Ya, ini langsung kemari lagi sambungannya. Kalau motong nggak menimbulkan retak nih Wak? Tidak, dipotong pakai apa nanti? Pemotongan keramik ini. Nah, ada, dipotong pakai gergaji pun bisa. Berarti kualitas campuran tanah sama semennya Iya. memang betul-betul Betul, dijaga ya Wak dijaga, ya? Sebenarnya harganya segitu itu nggak mahal hitungannya. Hitungan di mana kita tahu murahnya nanti setelah bangunan itu selesai, termasuk biaya tukang digabungkan dihitung semua, baru nampak dia hematnya pembiayaan itu. Kalau hitung-hitung kayaknya mahal, tapi setelah bangunan selesai, contoh 1 meter persegi, ya kan? Kita kalau menggunakan batu bata, berapa biaya plaster kiri kanan, berapa biaya tukangnya. Kalau Iya. ini 1 meter bentar aja letak-letakan udah Iya, selesai. iya benar. Karena nggak perlu lagi sampingnya ini di plaster. Iya udah. benar Pak. Andaikan kalau kita istilahnya kurang biaya, Biaya. belum kita cat rumahnya pun udah nampak Udah elegan nampak, ya, iya. Pak. Nampak minimalis Iya, ya, Pak. jadi motif dia. Iya, jadi Nah, motif. Cantik. Dari sini aja kelihatan dia cantik motifnya. Susunannya. Seperti susunan candi, Nah, tapi iya candi kan? modern. Iya. Itulah ini. Jadi kenapa ini belum ku lanjutkan itu tadi ini aku masih mengumpulkan peralatan. Peralatannya harus dilengkapi baru bisa dikerjakan. Dan ini kerjanya pun bisa kita sendirian. Itu cara kerjanya. Jadi Nggak makan tenaga banyak. kendalanya masih kurang modal ya, Pak ya. Nah, modalnya itu untuk peralatan-peralatan inilah melengkapi supaya kerja kita untuk mengayak itu udah pakai alat listrik gitu kan, kerja sendiri udah bisa. Iya. Tapi kalau kita memang tanpa alat itu bisa juga pakai manual, pakai dua orang. Oke. Jadi papan ini untuk mengambil inilah ini contohnya habis dicetak di sini kan. Nah ini kita angkat. Dalam keadaan sudah padat ya, Pak. Ya, bagian gini lah. Nah, ini kan. Ini kan basah, misalnya inilah supaya jangan tersentuh dia agak rusak Terus begini kan. dimerengkan. Merengkan gini. Ya, cetanya ini kita ambil ini, tarik. Iya. Nah, letakkan lagi sini. Baru dia disusun. Nah, ini disusun, diangkat Dalam keadaan seperti ini. mereng. Ya, mereng. Letakkan di mana kita mau, letakkan gini. Itulah Dia tekniknya. di suhu ruangan seperti ini bisa kering ya, Pak? Bisa. Nggak besar kena jemur matahari. Nggak perlu jemur matahari dia sebenarnya. Oke. Ini sekilas inovasi desa yang saya temukan di rumah Pak Tumijo. Dia termasuk warga dan tokoh masyarakat pemerhati ekonomi desa. Oke, Pak, makasih ya, Pak ya, informasinya. Semoga bermanfaat dan ini bisa dicontoh minimal untuk kabupaten kita. Assalamualaikum.